cerita tentang Yunus dan ikan Masa? ya. Ayo kita lihat. Pada zaman dahulu kala, di Israel ada seorang lelaki bernama Yunus. Suatu hari Tuhan berfirman kepadanya untuk pergi ke Niniwe, suatu kota yang terbesar dan paling ramai di dunia pada saat itu. Yunus harus memperingatkan orang-orang di sana bahwa Tuhan mengetahui betapa berdosanya mereka. Oke, jadi Tuhan Yesus suruh Yunus, kamu harus ke kota ini ya, kasih tahu supaya orang-orang itu mau bertobat. Gitu ya, karena dosanya sangat besar. Dosa itu apa? Sesuatu yang bad. Oke? Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus nakal ya. Bukannya pergi ke Niniwe, dia malah melarikan diri menumpang sebuah kapal ke arah yang menjauhi Niniwe menuju ke suatu tempat yang disebut Tarsus. Tuhan Yesus bilang nakal ya. Tuhan lalu mengirimkan angin taufan dan badai ke lautan. Para awak kapal di atas kapal yang dinaiki Yunus menjadi ketakutan kalau-kalau kapal akan hancur dan tenggelam. Para awak kapal pun mulai menuduh Yunus sebagai penyebab kapal mereka diserang badai. Yunus memberitahu mereka bahwa memang dia lari dari perintah Tuhan. Mereka menanyakan, kalau begitu, apa yang harus mereka lakukan terhadapnya untuk meredakan badai tersebut? Jawab Yunus, angkatlah saya dan buang ke laut, karena saya yakin badai ini terjadi karena kesalahan saya. Setelah berdoa memohon pengampunan, para awak kapal segera mengangkat Yunus ke atas dan membuangnya ke laut. Segera setelah Yunus lenyap di telan gelombang, tiba-tiba lautan menjadi tenang dan badai berhenti. Wah, dilempar. Dilempar, soalnya Yunus tidak patuhi perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus kasih badai. Orang-orang takut. Waduh, kenapa? Yunus bilang, oh sudah, buang saya ke laut saja. Ini gara-gara saya. Akhirnya mereka berdoa dulu sama Tuhan, terus dilempar. Perubahan cuaca yang tiba-tiba tersebut membuat takut para awak kapal. Lebih menakutkan daripada badai yang baru saja berlalu. Mereka menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu. Dalam ketakutan dan takjub, mereka memuji-muji Tuhan. Sementara itu, Yunus yang tidak menaati perintah Tuhan mengalami suatu kejutan besar. Tak berdaya tenggelam ke dalam lautan. Yunus sadar bahwa dia tidak ada yang dapat menolongnya lagi. Dia akan mati tenggelam. Tetapi apa? Tuhan punya rencana-rencana lain untuknya. Tuhan sudah menyiapkan satu ikan besar untuk menelan. Lihat, ikannya besar sekali. Ikan paus ya. Ya, ikan besar datang tepat pada waktunya. Dan dalam sekali sambar, Yunus ditelan dan masuk ke dalam perut ikan besar itu. Yunus tinggal di dalam perut ikan selama berapa hari? Selama berapa hari? 3 hari. Dia memiliki banyak waktu untuk merenung dan berdoa. Setelah 3 hari, Yunus akhirnya berjanji untuk mematuhi perintah Tuhan. Yunus sudah tobat. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar untuk memuntahkan Yunus di tepi pantai. Sekali lagi Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe dan mengajarkan firman Tuhan. Kali ini Yunus apa? Taat tidak? Yunus taat tidak? Yunus taat kali ini. Yunus patuh. Yunus takut. Sudah takut sama Tuhan. Yunus patuh dan pergi ke Niniwe. Yunus sampai di kota Niniwe dan mengabarkan bahwa dalam 40 hari Niniwe akan ditaklukkan. Penduduk Niniwe percaya terhadap peringatan dari Tuhan.
Mereka berpuasa dan mengenakan pakaian berkabung untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Bahkan raja mereka pun merendahkan diri di hadapan siapa? Tuhan Yesus. Betul. Dan apa yang terjadi? Tuhan benar-benar mengampuni mereka. Itulah hari paling menakjubkan dan penuh sukacita di Niniwe, ketika orang-orang menyadari bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Tetapi ada satu orang yang sangat marah. Siapa? Itu dia baju hijau. Siapa namanya? Yunus. Kenapa Yunus marah? Mari kita lihat. Yunus mengatakan kepada Tuhan, "Saya tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh berkat dan pemurah, lambat menjadi marah dan penuh kebaikan." Dengan kata lain, Yunus menyadari bahwa Tuhan selalu mengampuni orang-orang yang memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan mematuhi firman Tuhan. Kelihatannya Yunus tidak senang tidak suka kalau Tuhan mengampuni penduduk Niniwe. Itu bagus apa tidak ya? Itu bad or good? Itu bad. Ya. Yunus menjadi marah kepada Tuhan dan berkata, "Ambillah hidupku, sebab kematian lebih baik bagiku daripada kehidupan." Yunus duduk di luar kota sambil menunggu apa yang akan Tuhan lakukan kemudian. Tuhan sudah menyiapkan suatu tumbuhan dengan daun-daun yang besar. Tumbuhan tersebut bertumbuh sangat cepat dan meneduhkan Yunus dari terik matahari sepanjang hari. Keesokan harinya, tomorrow, pagi-pagi, Tuhan mengirimkan ulat untuk makan tumbuhannya. Kemudian Tuhan mendatangkan angin kencang dan panas hot yang menghantam Yunus sehingga Yunus berpikir bahwa dia akan segera mati. Semua hal ini membuat Yunus semakin bertambah marah. Yunus marah. Yunus marah, Tuhan Yesus lebih marah. Ya. Tuhan Yesus bilang begini, "Apakah engkau punya hak untuk marah? Engkau peduli dengan pohon anggur yang tidak kau tanam dan tidak kau tumbuhkan. Itu akan ada dalam semalam dan mati dalam semalam. Mengapa aku tidak boleh menunjukkan kemurahanku kepada Niniwe, kota besar dengan ribuan penduduknya?" Nah, dari cerita ini kita belajar tentang Tuhan Yesus. Yang hebat, yang telah menciptakan kita dan ingin kita mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu kita sudah buat bad ya. Bad itu namanya kita bikin apa? Dosa itu jelek ya. Tapi Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan mengutus putranya Yesus untuk mati di kayu salib dan dihukum karena dosa-dosa kita. Kemudian Yesus hidup kembali dan pergi ke surga. Jika kamu percaya pada Yesus dan minta Dia mengampuni dosa-dosamu, Ia akan melakukannya. Oke? Ia akan datang dan tinggal di dalammu sekarang. Lihat ini. Dan kamu akan hidup bersama Dia selamanya. Jika kamu ingin berbalik dari dosa-dosamu, katakanlah ini kepada Allah. Allah yang baik, aku percaya bahwa Yesus telah mati untukku dan sekarang hidup kembali. Datanglah dalam hidupku dan ampunilah dosa-dosaku, agar aku dapat memiliki hidup yang baru sekarang dan suatu saat nanti pergi bersamamu selamanya. Tolonglah aku untuk hidup bagimu sebagai anakmu. Katakan amin. Oke, good.